Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Depi Nurhayati, Ibu dari SD Majasem 1, mengajar di kelas 3. Untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya yaitu subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Bagi kehidupan manusia itu hewan itu sangat bermanfaat ya nak. Seperti dilihat dari isi dongeng. Untuk memahami isi dongeng atau menjelaskan isi dongeng, yaitu kalian harus bisa menginformasikan dalam dongeng yang dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat orang semakin mudah memahami isi dongeng. Ayo anak-anak, bacalah dongeng tentang ayam jago baru yang ada di buku paketmu dan buatlah peta pikirannya. Nah, setelah membuat peta pikiran, masih tetap ke pembelajaran 1, yaitu sifat pertukaran atau biasa disebut komutatif pada perkalian. Selain pada penjumlahan, sifat pertukaran juga berlaku pada perkalian. Contohnya, A dikali B sama dengan B dikali A. Atau A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dan B merupakan bilangan cacah. Ayo amatilah contoh soal dan kerjakan latihan soal yang ada di buku paketmu. Selanjutnya itu memahami gerakan hewan di lingkungan hewan. Yaitu memahami gerakan hewan di lingkungan hewan. Kita dapat menirukan dari gerakan makhluk hidup di sekitar, seperti gerak berjalan, berlompat, terbang, dan berlari. Lihat anak-anak di buku paket. Gerakan meniru gajah. Biasanya di sini gerakan meniru gajah sedang berjalan ya nak. Itu biasanya menunduk. Seperti bayi yang sedang berjalan merondang. Selanjutnya itu lakukan gerak meniru kupu-kupu. Berikut dengan diiringi lagu kupu-kupu yang lucu ciptaan Ibu Sud. Lihat anak-anak, yaitu lambaian tangan, gerakan kaki, itu harus diperhatikan ya nak ya. Masih dengan menirukan kupu-kupu. Bisa dilihat ya, bisa dipahami. Ini ada gerakan menunduknya, lambaian tangan juga.
Setelah itu ke pembelajaran 2, yaitu menemukan isi dongeng. Simaklah dongeng yang ada di buku kalian, yaitu kisah semut dan merpati. Setelah dilihat dari sifat semut dan merpati, kita bisa merangkumkan sifat-sifat yang ada di tokoh cerita tersebut. Dan kita bisa juga melihat keberagaman sifat anggota keluarga di rumah ya pintar. Karena semua anggota keluarga sebaiknya saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat. Contohnya, ibu yang bersifat lemah lembut, bapak yang sifatnya tegas. Biasanya anak-anak seperti di kehidupan sehari-hari, kita pasti bisa melihat sifat dari masing-masing anggota keluarga kita. Nah, dengan adanya keberagaman, kita dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih Ibu ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.